nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramin hadratul mukarram syekhina wa murabbiruhina panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Mansur selaku pengasuh dan pendiri pondok pesantren Hidayatul Muqaddimat dan semua para zuriyah beliau, juga semua zuriyah Mbah Yahya Abdul Karim yang kami takzimkan, yang kami muliakan, dan kami harapkan bimbingan serta barokah beliau. Alhamdulillah pada para santri-santri putri, saya tidak mengatakan santriwati, khawatir salah persepsi bahwa santri putri adalah santriwati atau santri-santri yang siap diwati. Ya biar tidak salah persepsi, saya katakan santri putri itu saja, tidak usah santriwati. Dan para musyafikin Madrasah Hidayatul Muqaddimat, ada musyafikotnya ya, dan para musyafikot, munawibin, munawibat yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bertemu dan bermuajahah dalam majlis yang penuh dengan barokah ini untuk ngaji babakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijadikan sebagai alam untuk golongan. Ini tidak terjadi pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun istilah Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada, tapi tidak dijadikan sebagai lakop dari organisasi. Sebagaimana Ahlul Adli dalam Quran sudah disebutkan banyak sekali, akan tetapi tidak pernah dijadikan sebagai identitas dari organisasi tertentu. Namun Ahlul Adli dijadikan sebagai identitas setelahnya masa tabi'in. Oleh karenanya yang perlu kita ketahui tadi di dalam mukadimah saya sampaikan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat itu diturunkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad yang di dalam
zahirnya akan terjadi keiskalan, akan terjadi kemuskilan. Karena 3 ayat yang pertama itu memberi janji positif, memberi janji kemenangan, memberi janji keuntungan. Yaitu pertama, idza jaa nasrullah. Idza dalam Jalul Maknun dikatakan darabun 5 ata yang faedahnya tahaqqul wuqu'. Beda dengan in yang di situ konotasinya adalah hal yang mustahil atau nadir terjadi. Berarti janjinya Allah di situ idza jaa nasrullah, pertolongan Allah sudah memang betul-betul tahaqqul akan terjadi. Berarti merupakan janji dari Allah, pengabang dari Allah positif. Kedua, wanasru, dan idza jaa nasrullah, pertama nasrullah diperderajat di Allah, pertolongan Allah pasti akan datang. Di mana pertolongan itu sudah lama diharapkan, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, Wazulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Setelah sebutkan nasrullah itu persisi dajjal sudah akan terjadi. Kedua, wal fathu, yaitu kebukanya tanah Mekah, tertakluknya tanah Mekah, di mana tanah Mekah merupakan tanah kelahirannya Rasul, dan Rasul akhirnya diusir sampai ke Madinah, dan Rasulullah masih sangat mencintai dengan Mekah, sehingga ketika melihat jalan menuju ke Mekah beliau merasa gelisah, yang kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, apakah engkau kangen, engkau kangen itu apa misalnya, rindu dengan tanah kelahiran Muhammad? Jawabnya na'am. Kemudian malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Dalam Muhammad, Allah yang telah memberikan Quran kepada kamu akan mengembalikan engkau pada tanah kelahiranmu. Dan di situ pula juga dijanjikan oleh Allah, satadkhulunal masjidal haram insyaallahu aminin. Tapi itu masih satadkhul, sin kaitannya mustaqbal. Kemudian hal itu dinanti-nanti, ternyata di sini sudah dijanjikan wal fathu, kebukanya Mekah pun akan nyata. Wa ra'aitan nasa, ai idza ra'aitan nasa, dan kamu juga akan melihat manusia-manusia yadkhuluna fi dinillahi, masuk di dalam agama Allah, afwaja, dengan berkelompok-kelompok, berombong-rombong, berpantan-pantan, berpantan-pantan. Tapi gak ada di dalam kamus itu berpantan-pantan. Nah, 3 hal ini dalam ayat pertama ini menjanjikan 3 hal yang sangat menguntungkan, yang sangat mengembirakan kepada Rasul. Akan tetapi jawabnya ayat itu, idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kok fasabbih, disuruh memperbanyak baca tasbih, wastaghfir, dan disuruh banyak istighfar. Innahu kana tawwaba, ay watubu, innahu kana tawwaba. Ayo, dan tobatlah, disuruh tobat karena Allah menerima tobat. Itu melempar syarat, menetapkan jawab pasal 7 berian jawab yang wal aksukat yakinil makna kulim. Lalu
Akhirnya pada waktu zaman Sayyidina Umar merasa janggal ayat ini. Ini gimana? Ayat ini yang pertama menguntungkan, yang ketiga, yang terakhir jawabnya menyedihkan. Setiap perintah fasabih ini dalam kesusahan. Kalau fasabih itu maknanya sholat. Sholat termasuk diwujudkan dengan mazhab kita dengan sholat tasbih. Ketika Rasulullah diperintahkan dakwah dengan syirik, perintahnya pun juga sholat kum fa'andir warok bakabir. Ketika Rasulullah diperintahkan dakwah dengan terbuka, juga diperintahkan dengan sholat. Fasda bimatu maru wa'arid anil musyrikin. Kemudian ketika Rasulullah diperintahkan untuk dakwah terbuka dengan konsep satu, Muhammad arid anil musyrikin, tidak usah kamu reken alias nureken. Nureken itu no gabres, no peduli terhadap orang-orang musyrik. Tapi namanya Nabi Muhammad itu juga basyarun, mempunyai sifat al-a'radul basyariyah allati la tu'addi ila naqsin fi maratibul aliyah. Beliau juga minder. Ya kalau hanya memaki-maki saja, tapi kalau sampai nanti mengancam nyawa bagaimana? Tapi Allah sudah memahami apa yang telah terjadi pada hatinya Muhammad. Allah jawab, walaqad na'lamu annaka yatiku sadru. Saya tahu Muhammad kalau hatimu merasa ciut itu, yatiku kan ciut itu nyalinya kurang besar, nyalinya ciut. Makanya para kan tak tahu anak yatiku sadru. Makanya Muhammad tasabih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Konsepnya menghadapi biar tidak ciut, yaitu baca tasbih. Tasabih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, dan jadilah orang yang merasa rendah di hadapan Allah. Wa'bud rabbaka, kita mengabdikan dirimu kepada Allah hatta yakin sampai datanglah keyakinan, yaitu mati. Sampai kita tidak merasa hidup pada kalau mati fiyadil qasil. Berarti mengabdilah kepada Allah sebagaimana engkau orang mati, sampai engkau jadi orang mati. Orang mati ini al-mayit fiyadil qasil. Tidak usah kita milih tugas gini-gini, tapi terserah kata yang memandikan. Kita pun di hadapan Allah juga gitu, terserah yang mengatur. Tidak harus dari pondok pesantren terus harus jadi penyanyi, tidak. Walaupun dari apa saja, wa'bud rabbaka. Kita mengisahkan kepada Allah dengan tanpa merasa diri kita punya hak apapun, tidak menuntut milih ini dan menuntut untuk mendapat opah dan sebagainya. Sebagaimana yang Anda pelajari kata abadun, yaitu adalah seorang budak yang berhak menerima tugas, tidak pernah bisa menuntut hak mendapatkan gaji dan imbalan dan balasan. Hatta yakin itu tugas. Kalau ingin nyalinya besar, nah, Anda akan minder, letakkan di sana. Sudahlah, misalnya diajak keluar Jawa ini bagaimana? Wa'bud rabbaka hatta yakin. Setelah siapa sudah ada yang mengatur, sudah biar kita sebagai hamba Allah dijadikan apa saja terserah, karena saya melakukan tugas. Insya Allah nyalinya besar, nggak akan minder lagi. Kalau kamu yang itu dijudukno saya kalau meluarat miskin ini piye? Wa'bud rabbaka hatta pasrah kepada Allah, jadilah hamba Allah yang terserah kehendakan siapa saja. Enggak pernah berhak untuk dimuliakan kita. Jangan menuntut agar dimuliakan dikasih ini. Namanya Abdullah. Kalau menuntut itu juragan, ya.
buruk. Nah, ini terlalu panjang itu kalau saya bicara itu. Nah, yang jelas ketika ayat itu fasabbih dalam keadaan genting. Ini setelahnya dijanjikan kemuliaan kok malah justru seakan-akan akan dihadapkan dalam kegentingan. Baik itu fasabbih hamdalillah terus wastaghfir disuruh baca istighfar. Ketika orang itu diperintahkan untuk banyak istighfar berarti banyak salah. Apalagi disuruh tobat. Innahu kana tawwaba berarti sudah jelas di situ akan menjadikan aku akan banyak dosa. Karena orang itu yang diperintahkan tobat hanya orang-orang yang berdosa. Tapi jangan sampai kita meremehkan orang-orang yang berdosa. Sebab mungkin dia berdosa akan mendapatkan gelar kekasih Allah. Sebab innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang tawwabi tidak pernah kecuali pernah dosa. Tidak pernah terjadi kecuali orang yang pernah berdosa. Makanya kalau Sayyidina Umar disebut taibun, tapi kalau Rasulullah tidak pernah disebut dengan taibin karena tidak pernah berdosa. Makanya tidak ada sifatnya Rasul nama Rasul at-taib, tidak ada. Ini akhirnya pada waktu Sayyidina Umar menanggapi ayat ini kebingungan, apalagi kalau disuruh tobat ini, ayat ini gimana kok janggal. Lalu mengumpulkan para sahabat-sahabat, baik sahabat yang senior dan sahabat yang junior. Waktu itu yang junior adalah Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang paling muda ketika ditinggal Rasulullah, ketika Rasulullah wafat itu masih usia 15 tahun. Jadi masih sangat muda sekali, sangat senior, sangat junior sekali. Tapi beliau ketika lahir, Rasulullah sudah jadi Nabi. Ketika lahir oleh Rasulullah dicetahi dan didoakan dengan Allahumma faqih fiddin wa alimul hikmah wa ta'wil. Dan selalu berkhidmat kepada Rasulullah. Biasa kalau Rasulullah ke masjid kan mungkin menata sandalnya, sehingga setelahnya tahu siapa yang menata sandal ini kok setiap saya datang sudah tertata. Ternyata yang diketahui adalah Ibnu Abbas. Akhirnya Rasulullah juga mendoakan Allahumma faqih fiddin wa alimul hikmah wa ta'wil. Makanya beliau seorang yang ahli di dalam takwil, interpretasi di dalam ayat-ayat yang masih mengandung unsur asumsional, yang masih asumsional, yang biasanya kalau istilah di dalam kitab fikih Anda sering mengaji wal dhahir hakata wakilah. Dia nahu dari itulah yang disebabkan karena ada dalil yang secara asumsional. Itu antara dalil dhahir dengan dalil muawwal. Syarhul lafzi al dhahiri. Kalau kita masih ingat di dalam pelajaran usulul fikih, jadi usul fikihnya sampai apa? 20 usul. Sudah tafsir. Kalau dalam tafsir mungkin masih belum merasakan ke sana, masih ya kenalan itu saja. Tapi bisa kita pelajari sendiri bisa. Bes. Kalau dulu tuh saya pernah di Robito ini waktu saya masih di Lirboyo mengkaji Fathul Qorib, tapi dengan dikaji dengan usul fikihnya ini bagaimana, kronologinya bagaimana. Nah, terus saya sudah agak jauh dari sini, terus agak diteruskan itu banyak. Masalahnya harus selalu bikin materi, setiap akan masuk harus bikin materi, jadi itu ya mumet benih lagi. Nah, saya pernah dulu itu ngisi waktu itu di sini tak berapa lama, sangat tidak paham, terus kedulu pulang, deh, emang kok dimang? Ibnu Abbas. Lalu ketika sahabat-sahabat senior ditanya oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Umar tentang
pengertian ayat tadi. Ternyata tidak ada hal yang antik, tidak ada hal yang lain. Jawabnya secara dohir, secara formal, secara formal atau tekstual. Yaitu hanya mengatakan kalau nanti Islam sudah dibuka dan sudah banyak pengikutnya, kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita diperintahkan untuk tasbih, untuk istighfar, dan untuk tobat. Nah, kalau jawaban yang semacam itu ya anak istiadat mutadiat sudah jelas bisa kan gitu ya. Nah, sudah tinggal terjemah itu namanya secara normatif. Lalu baru gilirannya Ibnu Abbas ditanya oleh Sayyidina Umar, bagaimana pendapatmu ya Abdullah, yang pada waktu itu Ibnu Abbas datangnya sudah mulai diremehkan oleh para sahabat-sahabat senior yang banyak mengatakan, anak saya saja sudah besarnya seperti ini tapi masih tidak diajak musyawarah, tapi Ibnu Abbas yang masih anak muda kok diajak musyawarah bersama para kibar-kibar, para sesepuh ini kan. Tapi Sayyidina Umar orang yang transparan, tidak membedakan sepuh dan muda, tapi melihat kualitas. Akhirnya Sayyidina Ibnu Abbas dijak ikut rembukan di dalam pertemuan orang-orang kibar-kibar, orang-orang yang besar, dan dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Setelahnya orang-orang besar jawab. Ketika Sayyidina Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ditanya, jawabnya sungguh sangat mengejutkan, yang belum pernah diangen-angen oleh para kibar-kibar. Apa? Jawabnya singkat, ayat itu memberi warning bahwa Rasulullah akan diambil. Nah itu saja. Jadi memberi warning bahwa Rasulullah akan diambil. Kalau sudah Rasulullah diambil, ini musibah, tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan itu. Maka disinilah kita diperintahkan oleh Allah ketika Rasulullah diambil untuk tasbih, untuk istighfar, untuk banyak tobat. Kenapa? Kata-kata Rasul, janji-janji Rasul yang terjadi setelahnya wafatnya Rasul akan muncul. Semuanya terkejut dengan jawabnya Ibnu Abbas. Loh kenapa? Ini kalau sampai bisa mengkaji ini akan jadi tenang bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk mendatangkan pertolongan, diutus oleh Allah untuk menjadikan Makkah sebagai pangkalan ibadah haji, sebagai orang tanah yang aman. Diutus oleh Allah mengajak orang-orang masuk Islam. Ketika tugasnya sudah paripurna, berarti beliau akan diambil. Setiap orang yang tugasnya paripurna mesti disuruh pulang. Makanya kalau kita masih dalam keadaan sakit, ini berarti akan masih ditunggu dokter. Tapi kalau sudah sembuh, dokter akan pulang. Maka 3 tahun yang lalu itu saya sakit agak lama, terus ditanya oleh perawat itu, bagaimana Pak rasanya? Alhamdulillah nikmat, senang. Loh kok senang gimana? Karena bisa sampai pegang-pegang. Kalau saya tidak sakit sampai pegang-pegang ini tentu akan dimarahi istri saya. Tapi dalam keadaan sakit istri saya diam. Makanya semakin sakit semakin banyak perawat-perawat yang selalu megangi saya, megangi tangan saya, begini. Jadi gini waduh. Nah, begitulah Rasulullah ketika masih ada musibah, kita sudah ditegaskan. Kalau sudah tidak akan diambil. Makanya ketika ada musibah-musibah itu nanti sumbangan dari mensos, dari semua terus berdatangan, dari mana-mana datang. Tapi kalau tidak ada musibah, kan dia yang jangi. Loh iya. Gak diendangi, gak ada mensos datang, kelir goyo gak ada. Tapi alhamdulillah jangan kena musibah, jangan. Nah ini permasalahan
Nah dari ini berarti setiap orang itu punya beban, pasti ada yang membantu. Jangan khawatir. Lanjutkan itu Allah binafsan. Hanya tinggal Anda sabar. Nggak punya uang pasti nanti akan ada. Tinggal mengempet, nggak utang kuat, enggak gitu saja. Sudah nggak usah utang, pasti nanti akan dapat. Kalau kamu utang dapat, tapi beban. Kenapa? Karena keinginanmu. Al-khair ma yaqarullah ala ma taqtaru. Yang baik itu pilihan Allah untuk kamu, bukan pilihan kamu, utang pilihan kamu. Kamu akan menanggung beban. Ini kalau kita kembalikan, ini panjang kalau kita bicarakan. Nah, kesimpulan ini, ketika Rasulullah wafat, maka apa yang dikatakan oleh Rasul termasuk fa innahu man ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajib. Dan jauhnya Allah serta tariku umat ala bitin wasaqina firqatan kulluhum sunnah ila wahidah. Dia akan muncul perpecahan ini akan muncul ketika sudah wafatnya Rasul. Maka disinilah ketika perpecahan ini, ketika terjadi perpecahan inilah kita diperintahkan untuk selalu menyandar kepada Allah Ta'ala, selalu sandar kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata betul sebagai mukjizatnya Rasul, begitu Rasulullah wafat, belum sampai dikebumikan sudah geger. Pertama geger di mana golongan sahabat Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah mengadakan pertemuan di dalam Saqifah untuk mengangkat gantinya Rasulullah. Keinginannya sahabat Ansar punya pimpinan sendiri, sahabat Muhajirin pimpinan sendiri. Ini sudah mulai hangat di dalam perebutan kepemimpinan. Tapi alhamdulillah lalu pertemuan itu didobrak oleh Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan taslim dengan sabdanya Sayyidina Abu Bakar, nahnul umara wa antum busara ala immatu bin Quraisy. Kepemimpinan tetap dari golongan Muhajirin, golongan Ansar hanya sebagai busara, sebagai para menteri, gubernur yang membantu. Karena imam min Quraisy. Ya, selesai. Nah dari pertemuan ini terus akhirnya Sayyidina Umar membayar kepada Sayyidina Umar, sahabat Abu Bakar membayar kepada Sayyidina Umar. Tapi malah justru Sayyidina Umar menolak ganti membayar Abu Bakar dan diikuti oleh para sahabat-sahabat lain. Dari kisah ini akan menjadi problem yang sangat besar. Kenapa? Karena memang hal yang sangat urgent untuk dilaksanakan, sebab sudah ada pertemuan yang sehingga tidak sempat mengumpulkan para dzurriyyah Rasul. Nah, yang sehingga disinilah titiknya, akhirnya para dzurriyyah Rasul yang memang kurang fasabi bihamdi rabbika wastaghfirah, akhirnya menganggap bahwa Abu Bakar itu adalah perampok jabatan, Sayyidina Umar perampok jabatan. Oh, nanti monggo lah ikut foto lagi. Ganteng sana. Bes, ini memang konding banyak. Bes, di sinilah kayaknya golongan orang Syiah mengatakan Abu Bakar perampok jabatan, Sayyidina Umar perampok jabatan, yang sehingga muncul syahadatnya Syiah ketika syahadat la ilaha illallah syahadat Muhammad Rasulullah wa anna aliyun waliyullah dan wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Isa finnar. Ini kalau kita bisa memahami sejarah, ya tidak begitu menyalahkan mereka, walaupun salah. Memahami kenapa? Coba secara emosional, bukan secara ilmiah, bukan secara wasabi, tapi secara emosional. Rasulullah itu sebagai puncak pimpinan, tiba-tiba yang mengganti
bukan keturunannya. Yang mengganti orang lain. Dan keturunannya tidak diajak musyawarah, tidak diajak berbicara. Padahal ini pimpinan yang besar. Lah umpama pondok pesantren begitu saja. Kiainya wafat, kemudian para senior-senior mengangkatkan diri sebagai khalifah, sebagai pengganti tanpa melibatkan Duriyah. Kira-kira Duriyah ngamuk enggak? Secara emosional ini benar kan secara emosional kan dia bukan benar kan asalnya nanti semacam itu. Akhirnya dia tidak suka dengan Abu Bakar, tidak suka dengan Sayyidina Umar. Apalagi Abu Bakar itu mertuanya ibu tiri. Sudah semenjak dulu orang itu kalau dengan ibu tiri itu disuruh bagus ya bisa, tapi zahirnya saja, untuk batinnya yo bisa kalau tidak apa-apa kata Allah, tapi jarang sekali. Makanya malah yang terjadi biasanya kan ibu tiri hanya cinta. Ini semacam itu. Nah, itu malah ayahnya ibu tiri yang menjadikan yang menjadi khalifah. Akhirnya disinilah muncul firqah yang tidak sepakat, yaitu dari golongan Duriyah. Tidak saya perpanjang sampai ada kata-kata dari Dewi Fatimah yang karuan itu nanti saya dilihat dari sejarah saja, tapi nggak patut saya sampaikan. Nah, cuman hanya kita memahami kenapa sih aku gini-gini. Kalau kita lihat dari secara ilmiah, memang dalam keadaan yang mendesak yang semacam itu dan di mana Rasulullah juga mengisyaratkan Abu Bakar menjadi pimpinan karena diisyaratkan untuk menjadi pimpinannya sholat dan sebagainya. Tapi secara emosional umpama dia emosi, ya kita menyadari lah, itulah nih, menyadari di sini yang pro kontranya Syiah yang semacam itu. Makanya Syiah itu dari golongan orang-orang yang emosi, emosi karena ya mestinya jabatan kan jadi kasihkan keturunannya. Nah mestinya kan betul nanti. Iya itu kalau jabatan dunia memang semacam itu, kalau jabatan akhirat tidak. Siapa yang berhak itulah yang mestinya maju. Lah ini yang namanya. Yang berhak tidak dari keturunan, tidak dari apa, tapi dari sisi keilmuan. Makanya dilihat dari syaratnya jamaah itu. Nah, itu yang paling alam, yang paling afqah dan yang paling asan dan sebagainya. Di situ dalam cara memilih pimpinan. Wis mulai retak. Belum lagi di dalam pemakaman. Dalam pemakaman sudah pecah menjadi 3 kelompok. Satu mengatakan Rasulullah harus dimakamkan di Madinah karena memang wafatnya di Madinah. Orang Mekah dari Muhajirin ngotot harus di Mekah karena wafatnya karena lahirnya di Mekah. Kenapa dengan rebutan? Karena Rasulullah, mayatnya Rasulullah ini sudah mengandung ekonomi yang luar biasa. Nah, iya ini ada. Gitu. Blitar saja dikasih mayatnya Pak Karno itu saja sudah bisa mendatangkan ekonomi yang luar biasa. Jombang ada mayatnya Gus Dur saja, wah, menyerot ekonomi yang luar biasa. Rasulullah menyerot ekonomi internasional. Jadi makanya ya semacam itu artinya. Yang satu menginginkan agar dimakamkan di Baitul Maqdis, kan dikumpulkan dengan keluarga nenek moyangnya yaitu Nabi Allah Ibrahim. Ramai semuanya hujahnya kuat. Tapi alhamdulillah selesai pula dengan sabda Abu Bakar, innal anbiya tudfanu fi mautihi. Semuanya Nabi dimakamkan di tempatnya dia wafat. Tidak ada yang tidak. Yang terima apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Belum lagi matinya, wafatnya Rasulullah itu saja pro kontra. Sayyidina Umar tidak terima kalau Rasulullah dikatakan wafat. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Saya potong kepalanya. Ini Sayyidina Umar. Masya Allah, jadi Rasulullah tidak wafat, diangkat oleh Allah seperti hanya Nabi Isa alaihissalam. Gak terima Sayyidina Umar. Dia sudah maklum, kita maklumi orang yang begitu kehilangan
kehilangan orang yang tercinta, kadang-kadang sang istri ditinggal suami saja mengatakan tidak mati kan betul ya. Masih seperti ada saja, anaknya saja mati, kadang ya ada anak orang lain makan sendiri, rangkul-rangkul ini saya sudah maklum semacam itu dari sisi karakter manusia. Tapi walaupun Sayyidina Umar begitu tegas yang macam itu, didahului oleh Abu Bakar dengan kata-kata, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul wa inna ta'budu al-qarab mala aqabikum." Dan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul, dengan apa itu namanya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Baru sadar Sayyidina Umar, karena gulang nasma adil ayat, seperti saya tidak pernah mendengarkan ayat ini. Karena kalau sudah emosi, sudah susah tuh, dalil-dalil itu hilang, ayat-ayat itu hilang. Seperti orang kena corona, kalau belum corona gini saja. Kalau sudah corona stres apa ya sebenarnya, semuanya konsekuensi itu hilang sebenarnya. Sudah biasa semacam itu sebenarnya. Bilang jati dirinya istilahnya. Sudah. Akhirnya selesai pula. Ini ketika di dalam zaman ini saja sudah terjadi ini. Dengan pertikaian inilah dan tiga kelompok ini sampai berlarut-larut, sehingga setelahnya Sayyidina Umar wafat mengangkat apa itu namanya, MPR, Majelis Musyawarah, permusyawaratan dari orang 6. Ternyata pilihannya di dalam kepemimpinan berbeda-beda. Satu milik Sayyidina Ali, satu milik Sayyidina Utsman, satu milik Tolha, Zaid Abdurrahman bin Abdurrahman milik Zaid Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dari tiga kelompok ini terus Abdurrahman mengatakan, sudahlah, serahkan saja kedua-duanya, saya yang milih. Yakin saya akan memilih yang terbaik. Akhirnya di situ menerima tahkim diserahkan kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abdurrahman. Lalu Abdurrahman menjatuhkan pilihannya kepada Sayyidina Utsman. Walaupun sudah dipilih semacam ini, ya nerima dalam lahir, tapi tetap dalam batin ya berontak gitu loh. Karena ini juga kepemimpinan sudah semenjak dulu, tidak usah kita apa itu namanya permasalahkan sudah. Yang akhirnya setelahnya Sayyidina Utsman menjadi pemerintahan, orang yang asalnya tidak sepakat ini mesti terus memberikan provokasi untuk menjatuhkan Sayyidina Utsman. Sampai Sayyidina Utsman dituduh nepotisme, kolusi, menghabiskan uang negara, sampai apa itu namanya dianggap sebagai orang yang koruptor, kolusi, sampai akhirnya mereka sengaja membunuh kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dalam keadaan salat subuh dengan membaca Quran. Coba ini, ibu yang bunuh orang Islam. Ini. Sehingga di dalam kewafatannya Sayyidina Utsman, masya Allah, orang yang menjadi mantunya Rasulullah, mendapat 2 istri sekaligus dari putrinya Rasulullah. Beliau punya karomah dalam baca Quran itu 1 hari 1 malam bisa 70 kali. Punya karomah yang luar biasa. Itu saja dipimpin yang semacam itu, masyarakat nggak bisa kompak, nggak bisa bersatu. Padahal waktu itu khilafah. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa khilafah satu-satunya pemersatu yang bisa menyelesaikan, bohong. Apa nggak paham dengan peristiwa itu? Apa itu waktu itu demokrasi? Nggak ada demokrasi, itu khilafah.
Tapi kenyataannya semacam itu gitu kan. Paham tak ini? Makanya kalau kita kembalikan kepada agama Islam, semuanya selesai. Itu semuanya beragama Islam. Dan menantunya Rasul, orang yang keramat, tidak hanya sahabat saja, tapi sahabat yang termasuk juga ada kerabat dengan Rasulullah. Masya Allah, terjadi semacam itu. Akhirnya walhasil ila angkol, setelahnya beliau wafat, lalu di sini punjer permasalahan, pertengkaran di antara orang Islam, yaitu satu golongan mengatakan bahwa pembunuhan Sayyidina Utsman sudah prosedural, tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Sampai wafatnya sebelum sholatnya Sayyidina Utsman itu berita kemana-mana, sampai di demo dari Mesir hampir ada 1.000 orang mendemo Sayyidina Utsman. Sampai wafatnya Sayyidina Utsman itu yang memakamkan hanya 12 orang. Padahal wong keramat tuh yang wonten. Enggak ada yang reken di zaman dulu, Masya Allah. Begitu. Ini kita harus bisa memahami sejarah yang semacam ini, bukan kita ambil dari negatifnya, tapi kita ambil positifnya. Ternyata dipimpin oleh siapapun, kalau kita itu tidak mendukung, tidak punya hati yang nurani, yang ikhlas, yang menerima, tetap tidak akan pernah sukses. Kesuksesan bukan dari kata pimpinannya, tapi yang dipimpin. Makanya ketika di situ diperbolehkan menghujat kepada pemerintah, menghujat kepada kesalahan pemerintah, siapapun pemerintahnya pasti punya salah. Sayyidina Utsman kurang apa? Sayyidina Umar kurang apa? Tetap yuk, orang yang tidak puas tetap salah semuanya. Tentu. Maka disinilah Nahdlatul Ulama, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, tidak pernah menorehkan sejarah berontak kepada pemerintah. Kurang apa Nahdlatul Ulama didiskriminasikan oleh pemerintah selama 32 tahun, tapi tidak ada sejarah memberontak melawan pemerintah. Karena kalau melawan sampai kapanpun tidak ada pemerintah yang baik. Kewajiban kita adalah membantu kepada mereka. Kita tahu kenyataannya Gus Dur, katanya Gus Dur kalau ada orang yang patut dianggap jadi musuh, ya Pak Harto. Tapi begitu ya bagus, Gus Dur gak terus menggulingkan enggak. Nah, makanya sekarang yang terus menghujat pada pemerintah itu orang yang gak ngerti di dalam agama, walaupun atas nama agama, paham gak ini? Ini penting sekali yang semacam secara-secara yang semacam itu ini. Karena khususnya para mahasiswa sekarang itu banyak diprovokasi, harus khilafah itu. Sekarang itu mahasiswa negeri seluruh Indonesia itu hampir 33% yang terjangkit dengan radikal, ingin mendirikan negara Islam, gak paham sejarah. Yang ini memang bukan dari pesantren saja kami paham. Apa itu becangnya keliru. Saya bila sugarin tanpa gula. Jadi pahit, kalau aku bawa itu namanya kopi, yuk kopi pahit, tidak usah gula sedikit pun tidak usah. Tapi udah nggak bisa apa-apa. Tapi keliru saya katakan itu aja. Ini belum hafal kalau anak-anak. Putra tidak hafal semuanya mesti kasih waktu kopi pahit di sini enggak ya. Ini aku nih, iman saya itu yang pahit-pahit itu sekarang sudah manis-manis ini sudah kelewat karena sudah tua. Nah, ini bisa kembali terfokus dengan manis-manis, wah kayak manis-manis Surapati yang bisa sesuai lah, bisa kayak mate. Nah di situ ini saya sebutkan ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
yang kadang kita nggak paham yang semacam gitu loh nih. Nah, sehingga terjadi 3 kelompok, yang satu semacam itu sampai wafatnya Sayyidina Utsman. Saya katakan seperti tadi itu, saya melihat di dalam sejarah, masya Allah, kok ngeri. Apalagi tingkatan sing dadi pimpinan Pak Jokowi umpama lho kan iku Sayyidina Utsman sudah keramat, sudah punya keramatnya sudah luar biasa dalam Al-Quran yang hebat, mantunya Rasulullah. Ya kayak ngono kan ini. Yang nggak puas ya tetap, semuanya orang pasti ada kekurangan. Yang nggak puas ya tetap akan menjadi kekurangan. Ainul ridho an kulli aibin kalilatun wa ainu su'i tubdikulal masawi. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sebagai hadis Rasul, man mata bila bai'ati wa laysa fi unuki bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Siapa mati dia sebagai pemberontak, dia tidak menerima kepemerintahan, maka mati seperti hanya mati jahiliyah, tidak punya kepemimpinan. Dari 3 itu kemudian kedua menuntut jangan mendirikan pemerintah dulu sebelum mengusut pembunuhan Sayyidina Utsman, yaitu golongan Muawiyah. Dan golongan Muawiyah telah memberi provokasi sampai darahnya Sayyidina Utsman dikirimkan kepada Dewi Aisyah yang ada di Mekah. Kemudian Dewi Aisyah akan klarifikasi sebenarnya ke Sayyidina Ali ke Madinah. Tapi orang-orang membawa pasukan, dan pasukan inilah kemudian terus saling menyerang. Nah, akhirnya terjadilah perang Jam. Ini bahayanya walaupun tujuannya bagus untuk klarifikasi, untuk menjelaskan, tapi orang yang nggak suka ini terus memulai penyerangan. Akhirnya terjadi perang yang disebut dengan perang Jamal. Ini masya Allah, betul ini. Nah, tapi setelahnya Dewi Aisyah kalah, tentara Dewi Aisyah kalah, tertaklukkan, walaupun yang di situ akhirnya wafatlah sahabat yang senior, yaitu adalah Tolha. Masya Allah. Lalu dari 3 kelompok yang ketiga, yaitu kelompoknya Sayyidina Ali, menginginkan kita membentuk pemerintahan dulu. Setelahnya membentuk pemerintahan, baru pemerintahan ini yang ditugaskan untuk mengusut pembunuhan Sayyidina Utsman. Tapi mereka tidak percaya kalau Sayyidina Ali nanti akan mengusut, karena dianggap Sayyidina Ali sudah mengetahui siapa pembunuhnya. Ini saling ketidakpercayaan semacam ini. Akhirnya Sayyidina Ali dibaiat, golongan Sayyidina Ali membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah yang keempat. Tapi sementara dari yang lain Muawiyah juga dibaiat, yang sehingga terjadi dualisme kepemimpinan kebentaraan. Akhirnya perang antaranya Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Nah, setelahnya perang yang disebut dengan perang Siffin, yang waktu itu tentaranya Muawiyah hampir lumpuh, lalu mengajak kembali kepada Al-Quran. Yaitu fab'atsu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Sayyidina Ali menolak. Beliau mengatakan hari kalimatul haq urida bil batil. Ini kalimat itu benar, tapi maksudnya batil. Tapi Sayyidina Ali tidak berkuasa waktu itu. Yang itu waktu itu didukung oleh banyak para tentaranya untuk menolak, tapi terus untuk mendamaikan beliau dituntut oleh Abu Musa al-Ash'ari menerima tahkim, yang akhirnya Sayyidina Ali mengutus asalnya Ibnu Abbas, kemudian gak jadi, terus ganti Abu Musa al-Ash'ari sebagai hakam dari Sayyidina Ali. Waktu Ibnu Abbas diutus untuk klarifikasi, untuk menjelaskan atau takwil istilahnya, menjelaskan ketidakmauan Muawiyah,
dengan Sayyidina Ali diutus, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, maaf, kalau saya diutus Ali tidak mau, ini bahaya. Tapi kalau diutus Amirul Mukminin, saya harus berangkat, walaupun ini bahaya. Ini Amirul Mukminin. Akhirnya Ibnu Abbas terpaksa harus dialog. Makanya syaratnya dari bukhot kan semacam itu harus dialog. Karena itu ada bukhot yang ada pimpinan tersendiri itu namanya bukhot. Yang perlu takwil apa permasalahannya, yang akhirnya terjadi kerusuhan di Syam, terjadi macam itu. Dan disinilah kehebatan Ibnu Abbas, orang yang sangat ahli di dalam tata negara. Makanya orang yang ingin pintar di dalam tata negara, tawasulnya kepada Ibnu Abbas. Kalau ingin ahli politik, tawasulnya kepada Ammar bin Yasir. Seperti orang yang sampai menyembah berhala karena membela nyawanya itu. Akhirnya turunlah ayat ilaman tukriya wa qalbun ma'indun bil iman. Ini ayat diturunkan kepada Ammar bin Yasir. Yes. Lalu akhirnya di dalam pertemuan itu dari Muawiyah mengutus Amr bin As sebagai jubirnya. Setelahnya perundingan diputuskan agar Ali mengundurkan diri, nanti juga Muawiyah diundurkan, dari Muawiyah juga mengundurkan diri dan nanti akan mengangkat pemerintahan baru. Tapi ternyata dicelitung. Setelahnya Abu Musa al-Asy'ari memutuskan Ali dicepot mengundurkan diri. Yang mestinya Amr bin As harus mengumumkan pengunduran Muawiyah, malah justru mengokohkan Muawiyah. Akhirnya tidak bisa dibendung lagi yang macam ini. Nah, dari sini orang-orang yang asalnya tidak menerima tahkim, akhirnya mengundurkan diri dari Sayyidina Ali yang kemudian disebut dengan Khawarij. Asalnya karena dia menerima tahkim. Yes. Akhirnya dari tiga kelompok ini terjadilah satu golongan Khawarij. Khawarij adalah orang yang keluar dari Sayyidina Ali karena kecewa Sayyidina Ali menerima tahkim yang dianggap itu sebagai langkah kekufuran. Demikian pula Muawiyah sebagai langkah kekufuran, dan orang-orang yang menerima tahkim semuanya dianggap kufur sebab melakukan dosa. Akhirnya keluarlah ideologi dalam rangka politik bagi orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Dalilnya azani la yasri hina yasni wa huwa mukmin. Asariqul la yasri hina yasri wa huwa mukmin. Itu dijadikan sebagai justifikasi bahwa orang melakukan dosa besar adalah kafir. Dalam satu sisi dari golongan orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali dengan ta'assub dengan Syiah, Syiahnya itu mendukung yang membabi buta yang sampai keterlaluan, sampai ada yang mengatakan Sayyidina Ali sebagai Tuhan dan lain sebagainya, sampai ada yang mengatakan Sayyidina Ali yang berhak menjadi utusan dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa walaupun Ali itu salah, tapi karena Ali itu adalah orang mukmin, tidak berdosa, sehingga mengeluarkan akidah murjiah. Orang itu kalau sudah makrifat orang mukmin, walaupun dosa tidak masalah. Ini akhirnya terjadilah akidah murjiah. Nah, terus ini juga berpisah-pisah dari Muawiyah, dari Syiah. Yaitu yang tetap harus meyakini kebenaran Ali. Berarti akhirnya sampai ditambah rukun iman adalah meyakini kemaksuman dari iman. Ya karena itu membela Sayyidina Ali. Berarti sudah dua kontra antara Khawarij dengan Syiah. Yang satu sangat eksklusif, yaitu siapa saja yang mukmin, yang sudah makrifat, maka maksum, melakukan dosa besar tidak masalah, melakukan dosa apapun tidak masalah. Yang satu sangat ekstrim, siapa yang melakukan dosa besar kafir. Ini
Nah, kemudian dari yang 3 kelompok yang ketiga, ini yang disebut dengan jumhur sahabat, mayoritas. Nah, yang mayoritas menganggap bahwa pertikaian antara Ali dengan Muawiyah itu adalah hal ijtihadi, kita tidak diperkenankan untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau di situ lihat benar mendapatkan 2 pahala, salah mendapatkan 1 pahala. Yang akhirnya keluarlah kaidahnya Ahlussunnah Jamaah sekarang, wa ma jaro baina sahabin naskutu kullun bijtihadin yusibu. Ini apa yujaru itu, yujaru. Nanti semuanya itu apa yang terjadi pada sahabat kita no comment. Tidak usah membenarkan yang mana, menyalahkan yang mana, karena berdasarkan ijtihad. Nah, ini. Kemudian dari jumhur inilah menjadi cikal bakalnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi waktu itu belum ada identitas Ahlussunnah wal Jamaah, namanya hanya jumhur begitu saja. Tapi sudah pecah 3 kelompok. Ada Khawarij, ada Syiah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu munculnya dengan Khawarij lebih tua, Khawarij dengan Syiah lebih tua. Syiah dari sisi nama organisasi itu sendiri. Lalu dari 3 golongan ini, jadi tetap yang 3 golongan yang jumhur ini mengatakan orang yang mukmin pun kalau salah ya berhak untuk mendapatkan siksa, kalau tidak diampuni oleh Allah. Tetap adlin. Kemudian dari peristiwa ini terus berjalan, nggak ada perkembangan sampai pada zaman Sayyidina Hasan Basri, yaitu sebagai tabi'in. Hasan Basri itu muridnya Sayyidina Ali, juga muridnya Sayyidina Utsman. Nah, mulai pada waktu zaman Sayyidina Hasan Basri ini ada orang yang pusing menanyakan tentang 2 pertikaian yang sangat ekstrim dan sangat eksklusif itu antara Syiah dan Khawarij, yaitu yang bertanya adalah Wasil bin Atta. Wasil bin Atta menanyakan kepada Syekh Hasan Basri, bagaimana pendapatmu wahai Hasan tentang 2 kelompok yang sangat ekstrim dan sangat eksklusif itu? Belum dijawab oleh Syekh Hasan Basri, dia mengundurkan diri. Menurut saya, orang yang melakukan dosa besar ini tidak mukmin, tidak kafir, tapi nanti manzilun bainal manzilatain. Ini yang adil. Orang masuk surga ya harus dengan amal. Kalau tidak dengan amal gak bisa masuk surga. Ini yang adil. Kalau orang melakukan dosa ya harus di neraka. Tapi kalau mukmin berarti di tengah-tengah gitu. Akhirnya mengatasnamakan dia ahlul adli. Maka idza udliqa ahlul adli waktu itu adalah Mu'tazilah. Yang kemudian saya Wasil bin Atta oleh Hasan Basri katakan itazalal Wasil, itu Mu'tazilah. Maaf, yang mengatakan itu memberi identitas Mu'tazilah itu bukan mereka, orang lain. Karena itu Mu'tazilah itu orang yang menyimpang atau yang menyendiri gitu. Tapi mereka malah justru mengatakan mengklaim sebagai ahlul adli. Nah, kenapa? Ini orang itu kalau masuk surga ya dengan amal. Yang sehingga ketika ada anaknya orang mukmin, anak yang masih kecil, itu pun juga tidak bisa masuk surga. Di tengah-tengah tidak masuk surga. Ya tidak masuk neraka karena tidak punya salah. Gak akan masuk surga, gak bisa masuk neraka. Ini akhirnya manzilun bainal manzilatain. Ini terus berlanjut. Nah, ada 4 kelompok. 1 Khawarij, yang 1 Syiah, yang 1 Mu'tazilah, yang 1 jumhur tadi. Nah, yang jumhur tetap gak berubah. Tapi jumhur kok gak pernah jumhur itu tidak pernah dijelaskan masalahnya. Orang itu kalau tidak khalif, tidak mukhalafah, nggak terkenal. Khalif itu roh. Makanya ketika ingin terkenal, kita akan beda pendapat. Ya, ini gampang. Nah, nyeleneo nanti akan terkenal mereka. Di acara perawan mudo wayu terkenal langsung. Dan khalif itu roh. 4 kelompok. Nah, dari 4 kelompok ini sampai pada zaman
mazhabul arba'ah terus masih terjadi 4 kelompok. Baru mulai pertengahan abad ketiga munculnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Ini mulai muncul ahli sunnah wal jamaah, yaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari yang asalnya muridnya Syekh Ali Al-Jabai. Ali Al-Jabai itu muridnya Syekh, ya asli runtutannya kepada Syekh Hasan Qasim. Syekh Qasim bin Atha. Ini Syekh Ibrahim Suram saya senang bisa tahu. Baru keluarnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Di situ waktu bertemu dengan aku berdebat dengan Syekh Ali Al-Jabai, dia menanyakan kepada Syekh Ali Al-Jabai yang statusnya sebagai gurunya, bagaimana pendapatmu tentang orang mati dalam keadaan kafir, kedua mati dalam keadaan mukmin, tiga mati dalam keadaan masih kecil. Lalu Syekh Ali Al-Jabai menjawab, yang mukmin surga, yang kafir neraka, yang mati dalam waktu kecil ini tidak di surga, tidak di neraka. Terus baru Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari menanyakan, bagaimana pendapatmu tentang bagaimana pendapatmu kalau memang yang kecil itu diplomatis kepada Allah? Ya Allah, kenapa kamu matikan saya dalam keadaan kecil sehingga saya tidak bisa amal yang akhirnya tidak masuk surga? Bagaimana jawabnya Allah? Dia katakan, jawabnya Allah, saya mengetahui yang lebih baik. Kalau kamu nanti besar, nanti kamu akan menjadi kafir, maka saya bunuh, saya matikan dalam keadaan masih kecil. Ini yang maslahah. Ini yang masalah kepada dirimu. Terus ganti Abu Hasan Al-Asy'ari bertanya, kalau yang kafir tadi itu diplomatis, bagaimana? Ya Allah, kenapa kamu tidak mematikan saya dalam keadaan kecil biar tidak masuk neraka? Kalau kau tahu saya akan masuk, kalau saya akan kafir, bagaimana jawabnya Allah? Fatahayal, bingung. Syekh Ali Al-Jabai yang singkat dengan bingung itu, terus mulai disitulah beliau menyatakan siap bertempur dengan Syekh Ali Al-Jabai, keluar dari akidahnya Syekh Mu'tazilah yang di situ waktu itu namanya Al-Adli. Terus dia merumuskan akidahnya ulama Imam Syafi'i, dan muncul dari satu adalah Syekh Maturidi merumuskan akidahnya Abu Hanifah. Di sini termasuk dikatakan